Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Fadilah dengan NIM G1D020052. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang estimasi bias. Pada estimasi bias, digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu distribusi prior atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Dan masalah utama dalam estimasi bias sendiri adalah bagaimana melakukan kombinasi. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu, disebut distribusi prior. Kedua, nilai statistik W sama dengan U X1, X2 hingga Xn dengan distribusi tertentu. Ketiga, ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut distribusi posterior. Dan yang terakhir, ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Kemudian ini adalah bentuk dari distribusi posterior. Pi theta bersyarat W sama dengan F theta W per GW sama dengan H theta dikalikan FW bersyarat theta per GW. Seperti yang terlihat, GW merupakan nilai distribusi marginal W, kemudian FW bersyarat theta nilai distribusi sampling W jika diberikan theta sama dengan theta, ini theta besar, theta kecil. Kemudian F theta W adalah nilai distribusi bersama theta dan W, kemudian H theta ini adalah distribusi prior. Untuk soalnya, jika X mengubah acak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alpha dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X besar sama dengan X kecil adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X tambah alpha dan N kurang X tambah beta. Untuk theta besar sama dengan theta kecil, seperti yang diketahui, kemudian ini adalah fungsi atau bentuknya seperti distribusi binomial. Kemudian yang ini adalah nilai dari distribusi beta dengan diberikan nilai alpha dan beta, di mana masih dalam bentuk distribusi prior dari theta. Kemudian bentuk ini adalah distribusi bersama theta dan X. Selanjutnya ini adalah distribusi marginal dari X. Dan ini adalah distribusi posterior dari theta. Ini masih ringkasan kecilnya, dan kita lanjutkan ke pembuktian secara detailnya dari soal tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah ditentukan distribusi dari sampling jika diberikan theta besar sama dengan theta kecil, seperti fungsi fx bersyarat theta sama dengan nx dikalikan theta pangkat x dikali 1 kurang theta pangkat n min x, untuk x-nya sendiri adalah 0, 1, sampai n. Kemudian ditentukan distribusi prior dari parameter theta besar pada theta distribusi beta dengan diberikan nilai parameter alpha dan beta. Nah, di mana fungsinya itu adalah distribusinya itu sendiri A theta sama dengan gamma alpha tambah beta per gamma alpha dikalikan gamma beta dikali theta pangkat alpha kurang 1 dikalikan 1 kurang theta pangkat beta kurang 1 untuk theta 0, theta lebih besar dari 0 kurang dari 1, kemudian 0 untuk yang lain. Kemudian dari dua fungsi ini kita akan menentukan distribusi bersamanya dengan rumus adalah f theta x sama dengan h theta dikalikan fx bersyarat theta. Jadi kita memasukkan nilai dari h theta dan fx bersyarat theta. Kemudian dilanjutkan dengan operasi perkalian pada umumnya, di mana yang sejenis seperti theta pangkat A kurang 1 nanti dikalikan theta x, jadinya hasil seperti ini. Kemudian 1 kurang theta pangkat B min 1, maksudnya beta kurang 1 dikalikan 1 kurang theta di pangkat n min x, itu hasilnya seperti ini. Kemudian ini turun dan ini juga turun, dan jadi hasil akhir dari distribusi bersama theta dan x itu adalah seperti ini. Kemudian fungsi ini berlaku untuk theta lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan x-nya 0, 1 hingga n. Sementara untuk theta dan x yang lain maka f theta x-nya itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah mencari nilai distribusi marginal dari x dengan rumus gx sama dengan
integral 0 sampai 1 dikalikan nx kali gamma alfa tambah beta per gamma alfa kali gamma beta dikalikan theta pangkat x tambah alfa kurang 1 dikalikan 1 kurang theta pangkat n kurang x tambah beta kurang 1 d theta. Kemudian untuk ini karena dia tidak mengandung theta, maka dia bisa keluar seperti konstanta. Kemudian kita akan mengintegralkan fungsi ini. Nah, ketika diintegralkan hasilnya menjadi gamma alfa tambah x kali gamma n kurang x tambah beta per gamma n tambah alfa tambah beta. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini, di mana ini berlaku untuk x sama dengan 0, 1 sampai n. Jadi hasilnya adalah nx kali gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikalikan gamma alfa plus x kali gamma n min x plus beta per gamma n plus alfa plus beta. Selanjutnya ditentukan distribusi posterior dari theta jika diberikan x besar sama dengan x. Nah, fungsi dari distribusi posterior sendiri adalah pi theta bersyarat x sama dengan f theta x per gx. Kita hanya memasukkan nilai yang sudah kita cari tadi, distribusi bersama dengan distribusi marginal x. Kemudian ini bisa habis dibagi, dicoret. Kemudian untuk nilai tersisa yang di atas theta ini di pembilangnya nanti akan dikalikan dengan penyebut. Karena ini pecahan, maka nanti akan dibalik, di mana hasilnya itu adalah theta pangkat x tambah alfa kurang 1 kali 1 kurang theta pangkat n kurang x tambah beta kurang 1 dikalikan gamma n tambah alfa tambah beta per gamma alfa tambah x kali gamma n kurang x tambah beta. Jadi hasilnya adalah yang ini jadi penyebut, tadi dia akan naik ke atas karena dia dikalikan. Pecahan ketika dari pembagian menjadi kali, maka penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Dan hasil akhirnya adalah gamma n tambah alfa tambah beta per gamma alfa tambah x kali gamma n kurang x tambah beta dikalikan theta pangkat x tambah alfa kurang 1 kali 1 kurang theta dikalikan n min x tambah beta kurang 1. Ini kan hasilnya dari yang ini. Kemudian ini dia ke sini dan ini. Inilah yang saya maksud ketika penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut pada hasil akhir ini. Karena operasi perkalian dan pembagian. Pada hasil ini di mana fungsi berlaku untuk tetanya lebih besar dari 0, kurang dari 1, dan pi theta bersyarat x sama dengan 0 untuk theta yang lain. Ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x tambah alfa dan n min x tambah beta. Selanjutnya, distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x plus alfa dan n min x plus beta, sehingga estimator untuk theta adalah, ini adalah bentuknya, theta topi sama dengan ekspektasi atau nilai harapan theta bersyarat x. Kita akan melihat pada slide berikut ini untuk pembuktiannya. Ya. Untuk menentukan nilai harapan dari distribusi posterior, perlu diingat bahwa jika variabel acak x yang berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta, maka nilai harapannya adalah EX sama dengan alfa per alfa tambah beta untuk nilai ekspektasi atau harapan. Sehingga jika distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameternya adalah x plus alfa dan n min x plus beta, maka nilai harapannya adalah E theta bersyarat x sama dengan x plus alfa per alfa plus beta plus n. Jadi estimator parameter tetanya adalah theta topi sama dengan x plus alfa per alfa plus beta plus n. Kemudian kita punya teorema yang berbunyi rata-rata dan varians dari distribusi beta diberikan mu sama dengan alfa per alfa plus beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa beta per alfa tambah beta dikuadratkan, dipangkatkan 2.
kali alfa tambah beta tambah 1. Kita akan membuktikan nilai dari rata-rata dan varians untuk distribusi beta tersebut. Teorema kelima. Yang pertama untuk rata-rata. Pada distribusi beta, menentukan nilai harapan X atau ekspektasi X dan X kuadrat akan lebih mudah dilakukan apabila kita menentukan terlebih dahulu nilai harapan X pangkat K. Jadi nilai harapan dari X pangkat K adalah integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat K kali Fx dx. Nah, ketika integral ini dijabarkan, hasilnya itu adalah nanti integral 0 sampai 1 X pangkat K dikalikan 1 per B alpha beta dikalikan X alpha kurang 1 dikali 1 kurang X pangkat beta kurang 1 dx. Nah, karena ini dia tidak mengandung X, maka dia dikeluarkan. Yang ini menjadi konstanta. Kemudian kita mengintegralkan fungsi ini. Karena ini merupakan bentuk dari fungsi beta, sehingga dia hasil dari integralnya itu adalah B kali K tambah alpha beta, dan fungsi dari beta sendiri, distribusi beta sendiri itu dijabarkan menjadi gamma K tambah alpha kali gamma beta per gamma kali K tambah alpha tambah beta. Nah, kemudian ini juga dia berubah menjadi, karena fungsi beta dia berubah menjadi distribusi seperti ini, dan hasil akhirnya ketika ini dioperasikan menggunakan perkalian, pada umumnya adalah gamma alpha tambah beta dikalikan gamma K tambah alpha per gamma alpha dikali gamma K tambah alpha tambah beta. Ini bisa hilang, dicoret gamma betanya, sehingga hasilnya ini dia cuman pembagian pada gamma beta habis. Ya, setelah didapatkan fungsi itu, kita akan bawa dia untuk mencari ekspektasi nilai harapan dari X, dimana kita menggantikannya itu sama dengan 1. Jadinya adalah hasilnya ini gamma alpha tambah beta kali gamma 1 tambah alpha per gamma alpha dikali gamma 1 tambah alpha tambah beta. Ya, kita memfaktorialkan dia berubah menjadi faktorial fungsi ini. Kemudian selanjutnya ketika dioperasikan, hasilnya ini kan dibagi habis, ini juga habis, jadi tersisa adalah alpha per alpha tambah beta. Jadi terbukti untuk rata-ratanya yaitu alpha per alpha tambah beta pada teori 55. Kemudian kita akan membuktikan untuk variansnya, tapi sebelumnya kita mencari nilai harapan dari X kuadrat dulu, dimana tadi pada fungsi ekspektasi harapan untuk X pangkat K kita gunakan fungsinya itu, kita mengganti nilai K nya saja sama dengan 2 pada ini dia. Nah, ketika dia ini berubah menjadi faktorial, kemudian ini dioperasikan, dan hasil akhir dari nilai harapan X kuadrat yang didapatkan adalah alpha dikali alpha tambah 1 per alpha tambah beta dikali alpha tambah beta tambah 1. Oke. Untuk variansnya, rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dipangkatkan 2. Kita cuma memasukkan nilai yang sudah kita cari tadi, bahwa nilai dari ekspektasi X kuadrat itu adalah alpha kali alpha tambah 1 per alpha tambah beta dikali alpha tambah beta tambah 1. Kemudian dikurang nilai dari ekspektasi X nya sendiri itu adalah alpha per alpha tambah beta yang akan dikuadratkan. Kemudian menggunakan manipulasi aljabar, dia menjadi seperti ini. Ini sama saja bentuknya dengan ini. Selanjutnya kita mengoperasikan pengurangannya ini pada yang dalam kurung ini, kita operasikan pengurangannya, dia menjadi hasilnya adalah alpha kuadrat tambah alpha dikalikan alpha tambah beta dikurang alpha kuadrat dikali alpha tambah beta tambah 1. Karena kita menggunakan penyebut ini, jadi alpha tambah beta kita kalikan yang ini, kemudian alpha tambah beta tambah 1 kita kalikan pada ruas yang sebelah sini. Kemudian untuk pembilang, ketika ini dijabarkan, hasilnya menjadi alpha pangkat 3 tambah alpha kuadrat beta tambah
alfa kuadrat tambah alfa beta kurang alfa pangkat 3 kurang alfa kuadrat beta kurang alfa kuadrat. Kemudian ini kan habis, kemudian ini juga habis karena dikurangi, yang ini kuadratnya habis, jadi yang tersisa adalah maksudnya ini habis, yang tersisa adalah alfa beta karena ini sudah habis dikurangi yang sejenis. Kemudian selanjutnya jadi hasil akhirnya ini adalah kita kali hasil ini tadi yang dalam kurung dikalikan dengan yang di luarnya, hasilnya adalah alfa beta per alfa tambah beta tambah 1 dikalikan alfa tambah beta dipangkatkan 2. Oke, jadi terbukti bahwa untuk nilai varians dari distribusi beta teorema 5 tadi itu adalah alfa beta per alfa tambah beta tambah 1 dikalikan alfa tambah beta dipangkatkan 2. Oke, contoh aplikasinya kita bisa lihat pada buku Friend and Walpole halaman 306 311. Pada video ini tidak dicantumkan karena cukup pada pembuktiannya dan juga definisinya tadi. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.